Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menambah ruang baru atau ruang kelas baru, dan juga cara mengisi alat-alat yang ada di ruang kelas itu sendiri ya. Oke, di video sebelumnya ya saya sudah memberikan video yaitu cara mengisi Surprise di aplikasi Dapodik versi terbaru ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang masih banyak bertanya validasinya kok masih invalid padahal sudah diisi, ternyata di situ ruang kelasnya tidak terdapat atau belum diisi jumlah mejanya, tempat sampah, jumlah kursi ada berapa itu belum diisi ya. Mungkin seperti ini ya, di data periodik validasi Surprise-nya ada jenis sarana meja gurunya belum diisi atau dan yang lain-lain ya. Seperti ini mungkin teman-teman ada yang mengalaminya. Nah di situ di sini nanti kita akan bahas itu semua ya, dan juga cara menambah ruang kelas baru. Oke, langsung saja di sini kita masuk di menu Surprise bagian ruang ya. Ini pertama untuk mengisi ruang kelas baru atau menambah ruang kelas baru ya. Ini tinggal kita klik kalau di tanah bangunannya sudah diisi ya. Nah, ini ruang kelas yang sudah kita isi. Ini di sini ada ruang capsek, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang praktek, dan juga ruang penunjang. Nah ini kalau kita mau nambah ruang kelas baru tinggal kita klik tambah, atau kalau kita mau baca kita baca dulu ini ya informasinya. Nah ini apa saja yang harus diisi, di situ kita bisa baca ini keterangannya apa maksudnya ya. Oke, kalau kita mau menambah ruang kelas baru kita tinggal tambah. Nah di sini jenis prasarananya sesuai dengan yang ini tadi ya. Sesuai yang dari sini, kita kalau milihnya ruang kelas pasti otomatis keluarnya ruang kelas. Kalau kita milih ruang capsek atau ruang laboratorium pasti jenis prasarananya otomatis mengikuti ya. Nah, kita pilih jenis prasarananya ruang teori atau ruang kelas. Nah, bangunannya pasti bangunan yang sudah tersimpan. Nah, kode ruangnya tinggal diisi teman-teman, sesuaikan ya, nama ruangnya apa, registrasi ruangnya, lantainya di lantai berapa, panjang dan lebarnya dan luasnya, serta kapasitas ya. Itu juga isiannya seperti apa dan apa yang harus diisi bagaimana. Nah, di sini kita juga bisa lihat. Nah, di sini pedoman tabel ruangnya ada ya. Oke. Nah, itu kalau sudah terisi semua kita tinggal klik simpan ya. Oke, itu kalau untuk mengisi ruang kelas baru ya. Dan selanjutnya kalau kita masih mengalami kesulitan cara mengisi data periodik atau juga cara mengisi alat-alat yang ada di ruang itu sendiri, nah ini caranya ya. Selanjutnya kita pilih masih di menu Surprise, selanjutnya di bagian menu alat, angkutan, dan buku ya. Lalu kita masuk di menu alat ya, kita filter ruangan yang ada di validasi kita, di situ yang invalid apa, di ruang apa, kita tinggal pilih misalnya di ruang yang mana gitu ya. Kalau ini tinggal kita filter ruangannya di ruang apa, misalnya kalau saya di ruang 10 angka 2 ya, seperti ini. Kalau teman-teman belum melengkapi seperti ini isiannya ya, isian alat-alatnya seperti meja siswa, meja, kursi, papan tulis, meja guru, alat peraga, jam dinding, papan tulis, ataupun soket listrik, ataupun juga tempat sampah. Kalau belum terisi semuanya dan masih ada invalid di validasi, tinggal teman-teman klik tambahkan ya. Klik tambahkan. Nah, jenis prasarananya apa ya. Di sini banyak, antara 1 sampai 240 halaman ya. Kalau kita mau menambahkan meja misalnya, meja guru, kita tinggal tulis saja. Nah, di sini berbagai macam meja terdapat di sini ya, tinggal kita pilih. Jadi kita tidak usah bingung. Kalau kita mau menambahkan tempat sampah misalnya, kita ketik sampah.
nanti akan muncul ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita isi di ruang berapa ya. Sesuaikan yang mau diisi kita di ruang berapa ya, atau di ruang apa, atas namanya. Spesifikasi tidak perlu diisi, tidak apa-apa, dan kepemilikannya milik atau sewa, pinjam atau seperti apa ya. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan barulah kita mengisi jumlah meja dan nah seperti ini ya, jumlah mejanya ada berapa, jumlah kursinya ada berapa ya, jumlah papan tulisnya ada berapa, jumlah meja guru atau jumlah tempat sampah atau lain-lain, intinya jumlahnya berapa gitu ya. Misalnya kita mau mengisi jumlah meja siswa, kita pilih dulu seperti ini sampai ada warna kekuningan atau kecoklatan ini ya, kita pilih. Nah, setelah itu kita klik menu aksi. Nah, di sini kita pilih periodik 2020-2021 ya, kita pilih. Nah, di sini kita tinggal isikan jumlahnya berapa untuk meja siswa ya, siswa yang kita pilih tadi. Kita memilih meja siswa, kita isikan berapa, misalnya kalau di saya 20, misalnya teman-teman ada 40 atau 50, tinggal isi, simpan dan tutup, atau status kelaikannya juga dipilih laik atau tidak laik ya. Setelah itu simpan dan tutup ya. Seperti itu untuk mengisi jumlah alat atau jumlah alat yang ada di ruangan itu sendiri ya. Jadi kalau masih bingung teman-teman, ini silahkan disimak videonya ya. Sesuaikan ruangannya. Kalau teman-teman masih bingung mengisi jumlah alatnya, pilih filter ruangan mana yang mau diisi, misalnya ya seperti ini misalnya, dan dipilih lagi apa yang mau diisi jumlahnya. Nah, bisa meja, kursi atau jam dinding ya. Setelah itu kita pilih menu aksi, pilih periodik 2020-2021. Nah, setelah itu kita isi jumlahnya. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup ya. Nah, setelah itu kalau kita selesai mengisi, lihat lagi di menu validasinya. Kalau di situ sudah tidak ada yang invalid, maka teman-teman tinggal melanjutkan apa yang masih invalid di menu validasi itu sendiri. Kalau semuanya sudah, berarti untuk bagian sarpras teman-teman sudah selesai ya. Usahakan di bagian sarpras teman-teman validasinya sudah 0 ya, tidak ada yang warning maupun invalid ya. Kalau warning sih tidak begitu masalah, kita masih bisa sinkronisasi, tapi kalau invalid kita harus memperbaiki atau mengisi agar kita bisa melakukan sinkronisasi ya. Jadi sekian dulu dari saya untuk cara mengisi jumlah alat dan juga menambah ruang kelas baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.